Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prailha Utama dengan NIM 2210101063. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Feasibilitas Study tentang usaha saya, yaitu Donuts UMKM yang bernama Bueven Tik CO. Yang pertama di sini ada profil usaha. Yang pertama ada nama UMKM-nya, yaitu atau nama usaha saya Bueven.co. Produk Japanese breads atau donat Jepang. Sosmed ada IG Bueven.co. Alamat rumah Cikarang atau Mitra 10 Jababeka. Owner Abdul Fikri Hakim. Mulai jual 2022, baru mulai serius di 2023. Selanjutnya ada introduction usaha. Introduction usaha saya yaitu Bueven merupakan sebuah merek UMKM yang bergerak di bidang food dan beverage dengan produknya yaitu roti Jepang, khususnya donat. UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2022, namun baru aktif dan konsisten berjualan di tahun 2023. Untuk lokasinya, Donat Bueven berlokasi di daerah Cikarang, Bekasi. Namun saat ini, untuk pembeliannya baru bisa dilakukan secara online melalui aplikasi GoFood ataupun via WhatsApp. Akan tetapi, jangan khawatir, karena Donat Bueven ini juga tetap kerap aktif ikut membuka stand di Mitra 10 Jababeka. Selanjutnya ada penawaran kami. Donat Bueven ini dibuat dari tepung Jepang impor berkualitas tinggi dengan tambahan butter pilihan yang lembut dan juga kelezatannya dari susu UHT yang bikin rasanya memanjakan lidah. Ditambah lagi, donat Bueven ini memiliki varian rasa yang sangat bervariasi sehingga pelanggan tidak akan bosan untuk datang membeli. Untuk mengetahui produknya, lebih lanjut, bisa kunjungi Instagram bueven.co untuk melihat lebih detail varian rasa yang tersedia. Selanjutnya kita bahas tentang analisis target pasar, segmentasi pasar Bueven.co. Yang pertama ada demografis. Di usianya nanti kita ngambil yang 15 sampai 35 tahun. Terus jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu muda. Kelas ekonominya yaitu menengah ke atas. Terus yang kedua geografis. Yang pertama ada lokasi. Fokus utama Jabodetabek. Yang dimana Jabodetabeknya itu Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor. Karakteristik wilayah perkotaan dengan aktivitas konsumsi tinggi dekat area kampus dan perkantoran. Selanjutnya kita masih bahas tentang analisis target pasar. Di sini kita bahas tentang psikografisnya. Yang pertama ada gaya hidup modern mengikuti tren makanan. Terus yang kedua aktif di media sosial, suka berbagi makanan estetik. Yang ketiga memiliki preferensi terhadap produk dengan kemasan menarik dan cita rasa unik. Terus yang kedua ada perilaku konsumen. Sering melakukan pembelian via WhatsApp atau Instagram, terpengaruh oleh rekomendasi influencer dan konten viral. Yang terakhir, suka berburu makanan manis untuk hadiah, hampers, atau acara khusus. Nah, selanjutnya di sini kita bahas target pasar utamanya. Yang pertama yaitu target pasar utama kita pelajar dan mahasiswa yang menyukai donat sebagai cemilan praktis dan murah. Visual penting untuk diunggah ke media sosial. Terus yang kedua ada karyawan muda usianya sampai 20 sampai 30 tahun. Sering membeli makanan manis sebagai self reward atau hadiah kecil untuk rekan kerja atau temannya. Yang ketiga ada ibu muda Gen Z. Ibu muda dan Gen Z. Membeli donat untuk keluarga, anak-anak, atau acara kecil seperti arisan, ulang tahun, dan syukuran. Yang terakhir,
pencipta makanan manis dan gift hunter, yang dimana membutuhkan produk yang bisa jadi hampers, goodie bags, atau surprise gift. Selanjutnya kita bahas tentang analisis tren dan kebutuhan pasar. Yang pertama ada perubahan perilaku konsumen. Pasca pandemi, banyak konsumen lebih memilih makanan via online. Terus konsumen juga memilih produk lokal dengan identitas visual yang kuat. Yang terakhir ada tren meningkatnya konsumsi makanan comfort, terutama yang manis dan visual friendly. Terus yang kedua ada tren pasar donat 2024 sampai 2025, di mana produk makanan estetik dan unik semakin dominan dalam konsumsi Gen Z dan milenial. Terus donat dengan topping spesial seperti Lotus Biscoff, Nutella, Matcha, Salted, Karamel makin digemari. Produk berbasis seasonal collection dan edisi kolaborasi semakin menarik minat. Terus kita bahas tentang analisis tren dan kebutuhan pasar. Yang pertama di sini ada kebutuhan pasar yang relevan. Donat dengan rasa khas, floating milk, dan topping premium. Kemasan eksklusif yang cocok dijadikan hadiah, harga terjangkau, namun kualitas tetap premium. Pembelian fleksibel, bisa open PO maupun ready stock. Kemudian pesan via IG atau WhatsApp dan dukungan delivery cepat. Next, ada analisis teknikal. Yang pertama, harga per produknya yaitu kita jual Rp12.000. Terus terjual kurang lebih dari 1.000 pieces. Depresi cooking equipment 120.000 per bulan. Tepung 20.400 per kilo, sama dengan 500.000. Gula 40.000, garam 5.000, susu bubuk 75.000, ragi 100.000, pengembang roti 12.000, telur 100.000, mentega 430.000, bahan cair lainnya seperti susu, cair, air, dan lainnya itu 150.000, minyak 250.000, topping 52.500, glaze atau selai 27.000. Selanjutnya di sini ada biaya lain-lain ya. Yang pertama ada gaji karyawan atau volunteer, yaitu 1.500.000, sewa tempat 2 juta rupiah, endorsement 500.000 sekali endorse, Instagram Ads 300.000 untuk 4 sampai 5 hari, utilitas 200.000. Selanjutnya kita bahas tentang analisis keuangan. Yang pertama ada direct material atau biaya bahan langsung. Di sini ada harga tepung seharga 500.000, gula 40.000, garam 50.000, susu bubuk 75.000, ragi 100.000, pengembang roti 12.000, telur 100.000, mentega 430.000, minyak 250.000, bahan susu cair dan air 150.000, topping 52.500, dan terakhir ada glaze atau selai 27.000, di mana totalnya itu 741.500.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja yang terbit langsung dalam proses produksi. Di sini ada biaya total direct labor yaitu jumlahnya 0. Terus yang ketiga ada overhead cost, biaya overhead. Yang pertama ada depresiasi peralatan masak 120.000, gaji karyawan 1.500.000, sewa tempat 2 juta rupiah, utilitas listrik dan air 200.000, total overhead cost-nya yaitu 3.820.000 rupiah.
Selanjutnya ada variable cost. Pembagian berdasarkan kategori period cost, variable cost, dan fixed cost. Di sini ada total variable cost-nya Rp941.500 dan fixed cost atau biaya tetap Rp2.120. Terus yang terakhir ada period cost atau biaya berkala. Di sini ada gaji karyawan Rp1.500.000, endorser Rp500.000, Instagram Ads Rp300, total period cost-nya yaitu Rp2.300.000. Mungkin cukup sekian pembahasan usaha yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.